Saudara produsen tempe di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengeluhkan naiknya harga kedelai. Agar tidak rugi, produsen memilih mengurangi takaran ketimbang menaikkan harga. Produsen tempe di Desa Mojorayung, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengeluhkan kenaikan harga kedelai. Harga kedelai yang semula di kisaran Rp9.000 per kilogram naik menjadi Rp11.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat mereka terpaksa mengurangi takaran dan ukuran tempe agar bisa dijual dengan harga normal. Beratnya keberatan, mau menaikkan tempe nggak bisa, mintanya diturunkan apa gimana gitu. Solusinya ya mengurangi isi. Mengurangi takaran, ya. Enggak menaikkan harga gitu, Bu? Menaikkan sulit loh, Mas. Belum berani, Bu, ya? Mengurangi isinya. Mengurangi takaran gitu ya, Bu, ya? Yeah. Gitu. Sementara itu, saudara, untuk menyiasati melonjaknya harga kedelai impor, pengusaha tahu di Polewali Mandar, Sulawesi Barat mulai mengurangi produksi serta menaikkan harga tahu. Di Desa Sugihwaras, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, perajin tahu mengaku mulai mengurangi produksi harian mereka hingga 30% dalam 3 pekan terakhir. Selain mengurangi jumlah produksi, perajin tahu juga memilih kenaikan harga hingga 5% dibanding memperkecil ukuran tahu. Sebelum melonjaknya harga kedelai impor, mereka masih bisa memproduksi tahu hingga 700 kg kedelai, namun kini hanya mampu memproduksi 450 kg. Kalau kedelai sekarang lumayan tinggi naiknya. Dari harga berapa? Dari harga 9.200 sekarang 10.700. Ini penyebabnya sendiri sampai melonjak begitu, Mas? Ya, saya dengar dari distributor Makassar ya perang dagang itu. Itu sejak kapan ini? Sejak habis Lebaran Idul Fitri kemarin. Terus dampaknya terhadap produksi tahu? Ya, produksi tahunya dipertahankan, tidak dikasih kecil, tidak juga dikasih tinggi harganya, mahal maksudnya. Disesuaikanlah bagaimana kita bisa dapat, bisa bayar karyawan, bisa untuk beli kayu bakar. Kita pantau kenaikan harga kedelai di berbagai daerah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Surabaya, Jawa Timur, serta Fida Alatas dan juru kamera Andri Iskandar di Bandung, Jawa Barat. Kita akan ke Surabaya terlebih dahulu. Selamat siang, Kika. Bagaimana pantauan harga kedelai di Surabaya saat ini? Ya, Bella dan juga saudara, jadi kalau berdasarkan informasi yang tadi kami terima dari produsen di Surabaya, di kawasan Kampung Tempe Sukomanunggal, Surabaya, harga kedelai saat ini menyentuh angka Rp10.300. Harga ini naik Rp1.300 dari harga normalnya, yaitu Rp9.000. Dan kondisi ini sudah terjadi secara bertahap sejak 3 pekan yang lalu. Yang mana hal ini juga kemudian membebani dari para pedagang dan juga para produsen dari tempe yang ada di kota Surabaya ini. Yang mana untuk menaikkan harga itu tidak mungkin dilakukan karena saat ini harga sejumlah kebutuhan pokok lainnya juga mengalami kenaikan, dan hal yang kemudian dipilih oleh para produsen tempe yang ada di kawasan Surabaya ini adalah memperkecil ukuran atau mempertipis ukuran dari biasanya. Jadi untuk harga masih dijual seperti biasa, namun untuk ukuran tempe lebih tipis jika dibandingkan dengan biasanya, karena pedagang produsen kalau biasanya membuat tempe dengan ukuran 4 sampai dengan 5 takar, ini kemudian dengan harga yang saat ini, harga kedelai yang juga kemudian saat ini masih cukup tinggi, ini untuk satu tempe yang dibuat hanya 4 takaran. Rata-rata di tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di kawasan Sukomanunggal, Surabaya, untuk para pedagang membutuhkan, para produsen membutuhkan kedelai, yaitu sebesar 550 kg untuk tempe, pembuatan tempe selama 1 hari. Kedelai impor ini merupakan bahan utama untuk pembuatan tempe yang ada di kota Surabaya, karena memang kualitas dari kedelai yang jauh lebih besar, lalu juga kemudian warnanya yang juga kemudian lebih putih, sehingga berpengaruh terhadap rasanya yang juga kemudian jauh lebih enak jika dibandingkan dengan menggunakan kedelai lokal. Sehingga hal ini juga kemudian menjadi opsi yang diambil oleh para pedagang untuk kemudian melakukan atau memilih hal ini di tengah harga kedelai yang juga kemudian cukup tinggi. Jadi untuk tempe ukurannya diperkecil, karena memang hal ini adalah hal yang kemudian harus dipilih kemudian oleh para
produsen tempe karena memang tempe ini merupakan menggunakan bahan dasar utama yaitu kedelai impor. Lain halnya, saudara, jika dibandingkan dengan tahu yang juga kemudian bisa menggunakan bahan dasar kedelai lokal. Meskipun dengan menggunakan kedelai lokal untuk kualitas dari tahu memang tidak kalah jika dibandingkan dengan menggunakan kualitas dengan kedelai impor. Jadi memang saat ini dengan harga kedelai yang cukup tinggi, yaitu menyentuh di angka Rp10.300 per kilogram, hal yang paling terdampak atau paling terpukul di sini adalah pada tempe yang juga kemudian ukurannya terpaksa diperkecil karena memang tidak ingin membebani masyarakat, karena tempe ini merupakan makanan rakyat, makanan sehari-hari dari masyarakat dengan kualitas yang juga kemudian protein yang juga bisa didapat dengan harga yang juga cukup murah, sehingga tempe merupakan alternatif pilihan makanan masyarakat dengan harga yang juga cukup terjangkau. Dengan harga kedelai yang juga cukup tinggi, ini kemudian berpengaruh terhadap penjualan, terhadap juga kemudian produksi dari tempe yang ada di kota Surabaya. Tadi kami sempat berbincang, Bella dan juga saudara, kemudian bagaimana dengan stok dari kedelai yang ada di kota Surabaya ini, apakah masih cukup aman? Dan menurut para produsen tempe yang ada di kota Surabaya ini, di Kampung Sukomanunggal Surabaya, untuk untuk stok dari kedelai impor masih cukup aman. Namun yang menjadi kendala ini adalah pada harganya. Para produsen tempe ini berharap segera ada langkah yang juga kemudian intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk menstabilkan harga kedelai, yaitu mengembalikan di angka Rp9.000 per kilogram agar tidak membebani baik itu masyarakat maupun para produsen tempe yang ada di kota Surabaya. Harga normal yang diminta adalah Rp9.000 dan itu adalah harapan terbesar yang saat ini diharapkan oleh para produsen tempe dan juga kemudian bisa membawa kestabilan harga untuk hasil produksi tempe yang ada di kota Surabaya ini. Demikian, Bella. Kalau tadi kita lihat di Surabaya, para pengusaha melakukan sejumlah antisipasi dan juga sejumlah cara untuk tidak mengurangi kualitas, juga tidak mengganggu harga penjualan tahu tempe. Kita akan bertanya ke Bandung, Jawa Barat. Sudah ada Vida Alatas di sana. Vida, selamat siang. Bagaimana pantauan harga tahu tempe di Bandung hingga siang hari ini? Lalu, apakah ada pengurangan permintaan konsumen atau seperti apa? Bella dan juga saudara, kami melaporkan dari kawasan sentra produksi tahu yang berada di kawasan Babakan, Ciparai, Kota Bandung. Kalau di sini Bella dan juga saudara, kenaikan harga bahan baku yakni kedelai impor ini juga dialami atau terjadi. Namun memang kenaikannya ini tidak sesignifikan kenaikan-kenaikan yang sebelumnya pernah terjadi. Kami barusan sempat berbincang dengan produsen tahu yang menyebutkan bahwa kenaikan ini sama, Bella dan juga saudara, ini mulai terjadi pasca Lebaran Idul Fitri, tepatnya kurang lebih 3 minggu ke belakang. Dan kenaikan ini terjadi secara bertahap, jadi tidak langsung, Bella dan juga saudara. Hingga saat ini kenaikan ini mencapai Rp600 per kilogram kalau dibandingkan dengan harga kedelai impor sebagai bahan baku produksi tahu begitu ya. Di sebelum Lebaran itu harganya di angka Rp9.000 per kilogram. Maka saat ini terhitung tanggal 25 April 2025 harga kedelai impor per kilogramnya ini dibanderol di angka Rp9.600. Tentunya ini berpengaruh dengan harga tahu yang dijual oleh para perajin tahu. Kalau di tempat saya melaporkan saat ini, Bella dan juga saudara, yang dilakukan agar tahunya ini tetap laku dijual begitu ya, Bella. Jadi menaikkan harga begitu ya, tapi memang tidak signifikan, hanya sekitar Rp250 per 10 butir tahu. Tapi meskipun harga selain menaikkan harga begitu ya, dengan kenaikan yang tidak begitu besar, tidak begitu signifikan, yang juga dilakukan ini adalah memperkecil ukuran tahu. Jadi akhirnya solusi yang diambil dari perajin tahu di tempat kami melaporkan, selain menaikkan harga dengan jumlah kecil, ini juga memperkecil ukuran dari tahu yang mereka produksi. Kalau dari jumlah produksinya, Bella dan juga saudara, memang hingga saat ini
masih belum ada pengurangan, masih bahan baku yang digunakan untuk memproduksi tahu perharinya masih berkisar 1 hingga 2 ton. Dan kalau kita melihat kenaikan harga yang terjadi begitu ya Bella dan juga saudara, kalau berdasarkan Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kota Bandung menyebut bahwa kenaikan harga ini memang masih terkendali, masih normal, masih di bawah harga eceran tertinggi kedelai impor yang memang ditetapkan oleh pemerintah, yakni di angka Rp12.000. Dan tentunya dari Dinas Perdagangan dan juga Perindustrian Kota Bandung ini terus memonitor kenaikan harga kedelai. Apalagi kalau kita berbicara tentang kedelai impor, ini ada kaitannya dengan kemudian tarif pajak yang menjadi kebijakan dari Amerika Serikat begitu ya. Ini tentunya terus dipantau Bella dan juga saudara agar tidak sampai menyentuh atau bahkan melebihi harga eceran tertinggi. Kalau dari penjualan tahu Bella dan juga saudara, dari tempat kami melaporkan, pabrik tahu yang berada di kawasan Babakan Ciparai ini memang hingga saat ini menyebut, karena memang kenaikannya juga belum begitu signifikan, menyebut bahwa memang penjualan ini masih stabil begitu ya, tidak ada penurunan. Tapi memang kalau dari perajin tahu sendiri ini lebih memperhatikan atau lebih fokus kepada para pedagang-pedagang kecil, karena memang mereka lah menurut dari perajin tahu yang kami ajak berbincang ini yang akan lebih berdampak karena modalnya harus bertambah, sedangkan harga jual yang harus mereka tetapkan untuk menjual tahu ataupun tempe begitu ya, ini harus lebih tinggi begitu. Dan tentunya harapannya Bella dan juga saudara, ini bisa, atau kenaikan harga kedelai impor ini bisa diatur oleh pemerintah agar tidak sampai berdampak pada baik itu perajin tahu maupun pedagang-pedagang kecil atau UMKM yang ada di Kota Bandung, Bella. Kita akan nantikan seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah terkait dengan kenaikan harga kedelai agar memang tidak terdampak terhadap baik itu produsen maupun juga para pembeli atau konsumen. Terima kasih laporan Anda, Vida Alatas dan Andri Iskandar di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Kika Madona dan Cilmi Ardiantovani di Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.